Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Karrar. Hadir juga di tengah-tengah kita para habaib yang tadi telah menyampaikan tausiahnya sahabat saya ad-da'i ilallah Al-Habib Zain Ba'bud. Hadir juga di sini Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan Telanggo Madura. Hadir juga di sini para kiai. Bersama kita Kiai Haji Saiful Qahar selaku Ketua DPD FPI Madura, Habib Faisal Fad'aq, Kiai Ali Salim, Ra'azi, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula kepada Sahibul Bait, kawan seperjuangan kami, sahabat kami, Lora Saifuddin Surur. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para habaib, para alim ulama. Begitu pula tidak lupa ad-da'i ilallah biyutubih. Jadi ada ad-da'i ilallah biqauli wa fi'lih, ada ad-da'i ilallah biyutubih. Babe Aldo Al-Habib Ali Ridha bin Hussein As-Segaf juga datang bersama saya dari Jakarta. Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, keponakan dari Imam Besar. Begitu pula Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad. Semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan para habaib, para alim ulama, para kiai, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat Madura. Saya mau dengar semangatnya, angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di Ponpes Darul Iman. Tidak lain dan tidak bukan tablik akbar dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, kenapa kita memperingati maulid Nabi? Mulai dari awal masuk bulan maulid di berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh antero dunia, umat Islam merayakan maulid Nabi. Saudara, ada banyak alasan kenapa kita merayakan maulid Nabi, tapi salah satu di antara alasannya kenapa kita merayakan maulid Nabi, jawabannya sederhana dan gampang, saudara.
Karena ittiba'an, waqtida'an, waqtifa'an, wa ta'assiyan bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makreng Madura mesti jawab yang kompak, yang cerdas. Kalau ada yang tanya kenapa sampean merayakan Maulid Nabi, jawabannya sederhana, karena kami ngikutin Rasulullah. Ngikutin siapa? Orang kompak ngikutin siapa? Orang kencang ngikutin siapa? Habib, jangan ngarang-ngarang dong Habib. Mana ada ceritanya Rasulullah mengadakan Maulid Nabi? Nggak ada riwayat yang menjelaskan sahabat jadi panitia Maulid Nabi, nggak ada Habib. Lantas Habib mengapa mengatakan mengadakan Maulid Nabi ngikutin Rasulullah? Saudara, ada banyak hadis. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar tentang hadis sahih bahwasanya Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Sudah banyak yang menjelaskan. Nabi menjawab, su'ila an shaumi yaumil itsnain, faqala dzaka yaumun wulidtu fi. Kenapa puasa hari Senin? Karena kata Nabi, hari Senin itu aku dilahirkan, saudara. Artinya Nabi puasa hari Senin dalam rangka syukur kepada Allah atas nikmat Maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ini yang saya mau bahas. Yang menarik saudara, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya saudara, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi umur 40 tahun, aqqa an nafsih, Rasulullah motong 2 kambing untuk mengakikahkan dirinya, saudara. Padahal kata Imam Suyuti dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib kakeknya Nabi, ketika Nabi umur 7 hari sudah mengakikahkan Nabi, saudara. Abdul Muttalib kakeknya Nabi, ketika beliau umur 7 hari Rasulullah masih bayi, sudah diakikahkan oleh kakeknya. Ya, di fikih disebutkan, andai bapak ibu sekalian ada yang sudah dewasa, sudah balik, ternyata dapat kabar bahwasanya dulu belum diakikahkan oleh bapak ibunya, sunnah hukumnya dia mengakikahkan buat dirinya, saudara. Meskipun sudah besar, ibadallah, sunnah hukumnya, saudara. Tapi kata Imam Suyuti, wal aqiqah la tu'ad marra thaniyah. Yang namanya akikah enggak diulang 2 kali. Kalau sudah diakikah enggak diakikah lagi. Ini Nabi ketika bayi umur 7 hari sudah diakikahkan. Kenapa Nabi setelah diutus jadi Rasul beliau motong lagi 2 kambing, saudara? Yang namanya akikah enggak diulang 2 kali. Kata Imam Suyuti, oh berarti yang kedua ini bukan akikah, saudara. Berarti yang kedua ini bukan akikah. Kenapa Nabi motong kambing? Tidak lain dan tidak bukan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi Rasulullah motong 2 kambing merayakan Maulid. Nah, hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, saudara. Keterangannya keterangan Al-Hafidz Imam Suyuti, saudara. Jadi Rasulullah motong 2 kambing merayakan Maulid. Nah, dalam rangka tasyakuran atas kelahirannya. Berarti Rasulullah mengadakan Maulid, saudara. Makanya kata Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, kalau ada orang yang tetap ngotot mengatakan, oh yang pertama merayakan Maulid dinasti Bani Fatimah, itu dinasti Syiah, berarti perayaan Maulid tradisi Syiah, yang merayakan Maulid ikutin Syiah. Apa kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, saudara? Orang yang mengatakan seperti itu imma an jahlin au ta'amin 'anil haq, antara 2 sebabnya. Kalau bukan karena bodoh, ta'amin 'anil haq, pura-pura buta terhadap kebenaran. Kalau bahasa orang Betawi, kalau enggak bego, belagak bego, saudara. Faham? Faham? Kalau bahasa Madura apa? Hah? Gendeng, bodoh, cuma butuh.
Seperti itulah kira-kira. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi yang pertama merayakan maulid Rasulullah. Orang kompak, orang Madura jawab yang kompak. Berarti yang pertama rayakan maulid siapa? Kurang keras, yang pertama rayakan maulid siapa? Yang pertama syiarkan maulid siapa? Yang pertama agungkan maulid siapa? Kalau begitu kita merayakan maulid mencontoh siapa? Mencontoh siapa? Kalau mencontoh Rasulullah bagus atau tidak? Baik atau tidak? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jam berapa ini? Jam 3 kurang 10. Ibu-ibu udah banyak yang lapar. Kira-kira masih lanjut atau jangan? Masih semangat? Kesian panas. Lanjut. Banyak yang ngantuk. Lanjut. Masih semangat? Betul. Sekali lagi saya mau dengar Madura semangatnya semuanya. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Selama Madura semangatnya masih berapi-api, insya Allah Indonesia aman berkatnya Madura, saudara. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudara, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Saudara, karena di majelis-majelis maulid Nabi, sebagaimana tadi dijelaskan panjang lebar oleh Al-Habib Zain Ba'bud, bagaimana tentang sejarah Rasulullah, sikap terhadap munafikin dan lain sebagainya. Saudara, karena di majelis-majelis maulid Nabi, di sini dijelaskan sejarahnya Rasulullah, saudara. Di sini diceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana perjuangannya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana dakwahnya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana jihadnya Rasulullah. Saudara, artinya apa? Semakin banyak majelis maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, saudara, faqala ta'ala wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Di Al-Quran Allah mengatakan, itu di Al-Quran dikisahkan kisah para rasul. Tadi Habib Zain panjang lebar bicara, saudara. Bagaimana diceritakan kisah Nabi Allah Nuh. Ratusan tahun beliau dakwah, pengikutnya hanya segelintir, tapi tetap sabar. Dikisahkan Nabi Allah Ibrahim. Kalau sekarang kita ngelawan rezim masih masuk penjara, saya ngerasakan masuk penjara. Tapi Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke api, saudara. Luar biasa kisah para anbiya. Nabi Allah Musa alaihissalam melawan kedurjanaan Firaun. Tadi diceritakan oleh Babe Aldo. Nabi Allah Isa dan kisah-kisah para nabi lainnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah nabi, semua kisah-kisah rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak, adalah kisah yang bisa memantapkan hatimu. Timbul pertanyaan, saudara. Allah mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para anbiya di dalam Al-Quran untuk lebih memantapkan hati Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Imannya mantap atau tidak? Wallahi nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'mina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah Rasulullah. Bahkan iman kita tidak sempurna kalau tidak mengimani Rasulullah. Nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Rasulullah, saudara. Jangankan Rasulullah, mantunya, saudara,
babu madinati ilmih, pintu kota ilmunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, khalifah keempatnya Rasulullah, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali saja mengatakan, "Lau kushifal ghita masjadtu yaqinan." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, andai dibuka hijab, terlihat ghaibiyat, terlihat alam gaib, masjadtu yaqinan, keyakinanku, imanku nggak akan bertambah. Kenapa? Ibarat gelas, saudara. Gelas kalau diisi air, sudah penuh airnya, mau diisi bagaimanapun, maka kapasitas gelasnya tetap segitu, saudara. Gak akan bertambah. Iman Sayyidina Ali sudah full. Ainul yakin, hakul yakin, ilmul yakin. Beliau sudah sampai itu semua, saudara. Kalau Sayyidina Ali saja imannya seperti ini, bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karenanya saudara, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, kenapa Allah mengatakan kepada Nabi, "Manutsabitu bihi fuadak." Kisah-kisah para rasul ini untuk memantapkan hatimu. Saudara, sebetulnya bukan untuk Rasulullah, tapi buat kita. Kita yang imannya masih lemah, kita yang imannya masih goyak, kita yang imannya masih yazid wa yanqus, turun naik, tambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Saudara, kalau Allah saja mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para rasul untuk memantapkan hati, bagaimana dengan kita, saudara? Kita jauh lebih butuh, kita jauh lebih butuh kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita dapatkan di majelis Maulid Nabi, saudara. Sehingga kenapa kita hadir Maulid Nabi? Manutsabitu bihi fuadak, untuk memantapkan kita punya hati, saudara. Mudah-mudahan hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Oleh karena itu, saudara, kita yang imannya lemah begitu datang hadir majelis Maulid Nabi, yang tadinya ibadahnya malas-malasan, saudara, yang tadinya susah diajak berjamaah, yang tadinya susah diajak tahajud, saudara. Tahajudnya cuma kalau utang sudah jatuh tempo baru tahajud, saudara. Kalau nggak kepepet nggak tahajud. Begitu hadir majelis Maulid Nabi, dengar bagaimana Rasulullah salat hatta tawarramat gadamah, sampai dua kakinya bengkak, Pak Bu. Rasulullah salat sampai dua kakinya bengkak. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Beliau pemimpin ahli surga, pemimpin para nabi dan rasul. Wallahi, demi Allah, surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholatnya masih sampai kaki bengkak, saudara. Padahal sudah pasti masuk surga. Ketika Nabi ditanya, kenapa seperti itu wahai Rasulullah? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura? Tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur? Saudara, kita yang imannya lemah, ibadahnya malas-malesan. Sedangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, tapi sholatnya seperti itu. Jawab yang kompak, dengar seperti ini, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manutsabitu bihi fuadak. Ini fungsinya kita hadir Maulid Nabi, saudara, supaya mantap kita punya hati. Kita yang banyak dosa, dosa kita lebih banyak dari ibadah kita. Kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Tapi malas-malasan istighfar, tidak mau minta ampun. Sekalipun istighfar, istighfarnya hanya istighfar lisan, hanya lisannya istighfar, hatinya tidak ada penyesalan. Begitu hadir Maulid Nabi, saudara, dengar riwayat sahih bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin akthar min 70 marrah. Rasulullah istighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali, saudara. Wa fi riwayatin akthar min 100 marrah. Dalam satu riwayat disebutkan tidak kurang dari 100 kali. Ini yang istighfarnya nggak kurang dari 100 kali Rasulullah, yang ma'sum, yang nggak punya dosa, yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah tidak ada dosa sama sekali, tapi istighfar 100 kali tidak kurang. Saya mau tanya, kita yang banyak dosa tidak beristighfar, malu atau tidak?
Malu atau tidak? Malu atau tidak? Manu tapi tubihi fuadak. Ini fungsinya kita hadir maulid, saudara. Supaya mantap kita punya hati. Supaya berubah keluar dari majelis maulid, saudara. Belum lagi kalau bicara perjuangan. Mohon maaf. Berapa banyak yang semangat hadir tablik akbar. Begitu tablik akbar diajak takbir. Allahu Akbar. Semangatnya luar biasa. Tapi begitu hari hak pencoblosan. Kena serangan fajar. Dibayar 200.000 langsung belok, saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? 200.000 buat 5 tahun, ye. Mohon maaf, pelacur aja nggak dapat 200.000, saudara. Kok bisa-bisanya prinsip kita dibeli 200.000 buat 5 tahun? Jangankan awamnya, jangankan masyarakatnya. Mohon maaf, ulamanya kadang-kadang, saudara. Habibnya kadang-kadang, saudara. Kiainya kadang-kadang, saudara. Begitu kena amplop tebel warna coklat, belok, saudara. Yang hak jadi batil, yang batil jadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Ada nggak yang seperti itu? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Begitu hadir majelis maulid Nabi, saudara. Jangan dipikir dulu orang-orang kufar Quraisy nggak berusaha bujuk Nabi, saudara. Dari dulu strategi orang kufar tuh dari dulu. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul pukul. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul pukul. Yang dipakai sama musuh Allah zaman sekarang itu udah dipakai oleh salaf-salafnya, saudara. Udah dipakai oleh salaf-salafnya. Dulu kufar Quraisy begitu, rangkul Muhammad. Kalau nggak bisa rangkul, pukul. Datang ke Nabi mereka menawarkan, hei Muhammad, jangan kau lanjutkan dakwahmu. Kalau kau ingin harta, kami jadikan engkau paling kaya di Mekah, saudara. Yang penting berhenti jadi Nabi, jangan lanjut dakwah. Kau ingin wanita, kami berikan engkau wanita yang paling cantik. Kau ingin tahta, kami jadikan engkau raja. Yang penting berhenti jadi Bayangkan kalau itu ditawarkan di Pamekasan, saudara. Habib, kiai. Habib jangan lanjut lagi jadi kiai. Kiai jangan lanjut lagi jadi kiai. Kiai saya jadikan orang yang paling kaya di Pamekasan. Ini 100 miliar buat kiai. Yang penting berhenti jadi kiai. Kira-kira yang tergoda ada atau tidak? Ada atau tidak? Jangankan kiai, Habibnya langsung berdaftar jadi awal, saudara. 100 miliar. Tapi Rasulullah dirangkul, dibujuk. Apakah beliau tumbang, saudara? Tidak. Dengan tegas beliau katakan, wallahi la wad'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr. Wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah aw ahlik duna. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita. Andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan ditaruh di telapak tangan kiriku, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku tinggalkan dakwah ini. Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Saya mau tanya, Rasulullah prinsipnya tegar atau tidak? Kokoh atau tidak? Kita yang prinsipnya masih suka lemah, masih suka bisa ditawar-tawar, dengar seperti ini malu atau tidak? Malu atau tidak? Madu sabbitu bihi fuadak. Ini tujuannya kita hadir maulid, saudara. Bukan sekedar keluar masuk ke majelis maulid, nggak ada perubahan. Nggak ada pemantapan dalam perjuangan. Nggak ada pemantapan dalam keimanan. Oh, belum lagi kalau bicara pengorbanan dalam perjuangan. Masya Allah. Mohon maaf. Kadang-kadang berapa banyak di zaman sekarang, saudara. Yang begitu dapat ancaman dikit langsung kendor. Begitu dapat tantangan dikit langsung tiarap, saudara. Seolah-olah tantangannya paling luar biasa. Seolah-olah ancamannya paling luar biasa, saudara. Berapa banyak yang seperti itu.
Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, wallahi demi Allah, yang kita alami tidak ada apa-apanya, saudara. Saya bicara seperti ini Pak Bu, bukan sekedar asal ngomong. Saya ngalamin di dalam perjuangan dakwah ini sampai masuk pondok pesantren Mabes Polri. 1 tahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Satu kamar dengan imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga dan dimenangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ada yang mau mondok di Mabes Polri di sini? Ada yang mau daftar? Nah, 1 gedung dengan Sambo. Tapi saya nggak pernah belajar sama Sambo ya. Masya Allah. Saudara, saya ngalamin Pak, ngalamin. Yang namanya turun dari bandara bukannya disambut hadroh, tapi disambut pedang. Waktu di Manado, saudara. 2018 saya sama Habib Bahar saat itu. Turun dari pesawat di bandara, disambut pedang, disambut tombak, disambut panah di depan bandara, saudara. Sudah siap mereka menghajar kalau kami keluar, saudara. Saya ngalamin yang namanya dakwah ditekan-tekan, panitianya ditekan-tekan, diintimidasi. Saya ingat dulu waktu acara di Bangkalan musim-musim Pilpres itu. Ada ancaman mau dibubarkan. Sampai-sampai santri semuanya soft pertama. Semuanya berapa soft, ribuan santri bawa batu semuanya satu itu, saudara. Sama Kiai Saiful Qahar satu itu, saudara. Kita ngalamin yang namanya dakwah ditekan-tekan. Dakwah ada tantangan, dakwah ada rintangan. Tapi wallahi saudara, catat omongan saya baik-baik. Wallahi demi Allah, rintangan yang saya alami, yang dialami para habaib, para kiai, para ulama, wallahi demi Allah tidak ada apa-apanya dengan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad. Kecil saudara, kita dibandingkan Rasulullah kecil. Rasulullah pamannya sendiri Abu Lahab setiap hari ngelemparin kotoran di depan pintu rumah Nabi, saudara. Sampai Nabi mengatakan, ayu jiwarin hada. Ini tetangga macam apa seperti ini nih? Setiap hari lempari kotoran depan rumah Nabi, saudara. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kita ucapkan Imam Penasehat FPI Madura Al-Habib Sayyidul Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hussein Al-Jufri. Dibukakan jalan untuk beliau, jangan ada yang salaman. Supaya cepat, jangan ada yang salaman. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah menangkan perjuangan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Fadhal Habibana, fadhal. Salatullah ala taha. Hati-hati, panggung udah goyang, hati-hati. Salat sin habibillah. Salatullah ala. Ibu-ibu duduk semuanya, ibu-ibu duduk lagi Bu. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saudara, kalau kita lihat perjuangan kita saat ini, cobaan ya memang ada, rintangan ya memang ada. Tapi kalau kita lihat perjuangannya Nabi, demi Allah, perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana Abu Lahab melempari kotoran di depan rumah Nabi, saudara. Belum lagi kalau bicara Abu Jahal, saudara. Asyaki, Abu Jahal, apa yang dia lakukan? Dia berdiri di depan Ka'bah saat itu Rasulullah sedang sujud, saudara. Rasulullah sedang tersujud. Dia berdiri di depan Ka'bah. Dia katakan, siapa yang bisa ngambil kotoran onta dari Bani Fulan? Akhirnya berdiri seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Syaqi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, saudara.
Dia berdiri, dia ambil kotoran onta saudara dari kampung sebelah. Dia datang, dibawa kotoran onta yang najis tersebut. Rasulullah dalam keadaan sujud dilempari kotoran onta saudara. Ini yang dilempari kotoran onta Nabi Muhammad. Kulit yang suci saudara. Kulit yang tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat tidak pernah hinggap di kulitnya Rasulullah. Yang keringatnya lebih wangi dari misik saudara. Kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya. Kulit yang tidak akan pernah dibakar api neraka. Kulit yang ketika Jibril tidak mampu menembus Sidratul Muntaha, yang menembus kulitnya Sayyidina Muhammad. Kulit ini dilempari kotoran saudara. Kulit ini dilempari kotoran saudara. Sahabat saat itu masih sedikit, masih minoritas, masa Mekah awal-awal. Rasulullah tetap sujud. Di atasnya banyak kotoran saat itu saudara. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Neneknya para habaib saudara. Darah dagingnya Rasulullah. Dengan tangan mulianya beliau bersihkan kotoran dari atas ayahnya saudara. Yang bersihkan tangannya Fatimah. Tangan yang suci. Tangan yang mulia. Tangan neneknya para habaib. Membersihkan kotoran. Siapa sekarang Habib Kiai yang alami seperti ini saudara? Guli, katakan kepada aku, siapa Habib Kiai ulama yang alami seperti ini saudara? Akhirnya setelah dibersihkan oleh Sayyidatuna Fatimah, bangun Rasulullah dari sujudnya saudara. Beliau salam, setelah beliau salam beliau angkat tangannya. Disumpahin orang-orang Quraisy oleh Rasulullah. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Bahkan namanya sebagian disebutkan oleh Nabi. Fasammahumun Nabi. Sebagian namanya disebutkan oleh Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Muayyid. Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Nama-namanya disebutkan oleh Nabi. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal ya Allah. Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Muayyid ya Allah. Ya Allah, hancurkan fulan, fulan, fulan. Dan nama-nama yang disebutkan oleh Nabi mayoritas mati mengenaskan ketika perang Badar saudara. Ya Allah, ini yang dialami Rasulullah saudara. Makanya tadi kalau kita dengar cerita ini ada satu kesimpulan yang penting. Jangan ada sebagian orang selalu mengatakan Rasulullah tuh nggak pernah nyumpain. Rasulullah tuh walaupun dizalimi selalu mendoakan yang baik. Ente ngajinya nggak tuntas. Rasulullah tuh ada kalanya mendoakan yang baik seperti waktu di Taif. Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Taif karena memang mereka orang-orang nggak tahu. Tapi ketika menghadapi orang-orang yang memang membangkang seperti kufar Quraisy, padahal mereka tahu mukjizatnya Nabi, bukti-bukti kebenaran Nabi, Rasulullah nggak doain bagus saudara, disumpahin oleh Rasulullah, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Dan ini diizinkan oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan dua pilihan bagi orang-orang yang dizalimi. Antara satu pilihannya dia mau memaafkan, itu bagus dan itu dicontohkan pernah oleh Nabi. Atau yang kedua dia mau membalas saudara. La yuhibbullahul jahra bis-su' illa man zulim. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman ini terjadi begitu ada habib kita, ulama kita, tokoh kita, panutan kita dizalimi saudara. Beliau nggak mau terjadi pertumpahan darah. Andai saat itu ketika beliau dizalimi, beliau umumkan jutaan umat akan kompol, mungkin di Jakarta akan terjadi pertumpahan darah saudara. Tapi beliau memilih untuk taat hukum, masuk ke penjara, menjalani hukuman saudara, diserahkan kepada Allah, diangkat tangannya, dijaga diangkat tangannya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menzalimi beliau saat ini satu persatu diperlihatkan oleh Allah saudara. Satu persatu diperlihatkan. Banyak yang mati tidak wajar saudara. Ini warisan dari kakeknya baginda Nabi Muhammad. Warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aja kalau kita mau bahas bagaimana perjuangan Nabi, nggak akan cukup waktu kita saudara. Kalau kita mau bahas
bagaimana pengorbanan Nabi, wallahi waktu kita nggak akan cukup saudara. Karenanya saudara, malu kalau kita mengeluh dalam perjuangan, malu kalau kita merasa banyak tantangan, banyak rintangan, lantas kita mundur, malu saudara. Wallahi yang saya alami, yang para kiai habaib alami saat ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, malu kalau ada yang mau sombong, merasa paling hebat perjuangannya. Saya sudah dipenjara, saya sudah berjuang, saya di FPI. Akhirnya sombong saudara, mau gagah-gagahan gara-gara berjuang. Malu karena perjuanganmu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Malu saudara. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi saudara. Manutsabitu bihi fuadak, supaya hati kita mantap iman Allah. Oleh karena itu saya ingatkan di majelis yang mulia ini saudara, al ulama warathatul anbiya, ulama warisnya para nabi saudara. Sebagaimana para ulama mewarisi ilmunya Nabi, tapi bukan hanya ilmunya Nabi yang diwarisi, bukan hanya akhlaknya Nabi yang diwarisi, bukan hanya saudara kemuliaan Nabi yang diwarisi, tapi yang diwarisi ulama juga semangat perjuangannya para nabi saudara. Jangan lupa, Nabi bukan hanya zikir, Nabi bukan hanya dakwah, tapi Nabi juga semangat amar ma'ruf nahi munkar dan berjihad di jalan Allah saudara. Jangan bicara pewaris Nabi hanya soal ilmu dan kehormatan saja, tapi lupa semangat perjuangannya tidak diwarisi dari Nabi saudara. Dan bukan hanya itu, al ulama warathatul anbiya, yang diwarisi para ulama juga resiko perjuangannya. Sebagaimana dulu Nabi dicaci, dimaki, dihina, dibilang majnun, dibilang sahir, dibilang penyihir dan lain sebagainya. Saya mau tanya, jawab reng metura yang kompak. Saat ini ulama yang dicaci, dimaki, dihina banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Itu warisannya Nabi Muhammad. Tinggal pilih, mau ngikut pewarisnya Nabi atau mau jadi pewarisnya Abu Jahal yang nyaci maki ulama. Tinggal pilih saudara. Tinggal pilih, ada dua warisan. Ada warisannya Nabi, ada warisannya Abu Jahal. Warisannya apa? Ulama. Gara-gara nyampaikan kebenaran, nyampaikan hak itu hak, batil itu batil, nyampaikan syariat, dihina, dicaci, dimaki. Itu warisannya Nabi. Tapi yang menghina, mencaci, maki ulama, pewarisnya Abu Jahal. Saya mau tanya, mau jadi pewaris Abu Jahal atau pewaris Nabi? Pewaris Nabi atau pewaris Abu Jahal? Pewaris Nabi atau pewaris Abu Jahal? Kalau dulu Nabi diboikot ekonominya, mereka melakukan hisar, boikot ekonomi Nabi. Sekarang pun terjadi saudara. Ulama rekeningnya diblokir, sampai anak istrinya diblokir, terjadi saudara. Persis seperti yang terjadi pada Nabi. Kalau dulu mereka mencekal Nabi, tidak boleh keluar, Nabi seolah-olah jadi tahanan kota. Sekarang pun ulama dicekal, ada. Betul? Betul. Kalau dulu mereka mencoba menjarakan Nabi, liuthbituk, mereka mencoba menjarakan Nabi saudara. Sepanjang sejarah, berapa banyak ulama yang dipenjara karena perjuangannya saudara. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjara, Al-Imam Malik pernah merasakan dipenjara saudara. Para ulama-ulama berapa banyak yang merasakan dipenjara saudara. Al-Habib Salim bin Jindan merasakan dipenjara, Buya Hamka merasakan dipenjara, Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas merasakan dipenjara, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab merasakan dipenjara saudara. Jangan kaget, itu warisannya Nabi. Kalau dulu mereka berusaha bunuh Nabi saudara, liyaktuluk, mereka berusaha bunuh Nabi, maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang harus mati di dalam perjuangannya saudara. Akan tetapi meski demikian Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, meski banyak tantangan, mereka tidak mundur saudara. Satu langkah pun mereka tidak mundur, mereka terus lanjutkan perjuangan. Karenanya pada siang hari ini saya serukan kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para lurah, kepada para santri, kepada para tokoh masyarakat, kepada semua masyarakat Madura, kepada semua umat Islam, jangan pernah mundur untuk lanjutkan perjuangan saudara. Jangan pernah mundur untuk sampaikan kebenaran. Jangan pernah mundur untuk sampaikan yang hak itu hak,
yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan pernah mundur untuk jaga NKRI saudara. Nggak peduli apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak pernah mundur untuk sampaikan kebenaran saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam yang Madura semuanya siap kita bersatu. Orang keras siap kita bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap ikut komando ulama. Siap lanjutkan perjuangan Nabi. Siap lanjutkan dakwahnya Nabi. Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi. Siap lanjutkan jihadnya Nabi. Siap lanjutkan perjuangan Nabi. Siap jaga NKRI. Nanti ente di penjara. Masa bodoh. Masa bodoh. Jawab yang kompak. Masa bodoh. Nanti ditangkap. Nanti diusir. Nanti dipecat dari kerjaan. Nanti diasingkan. Lanjut terus. Yakin. Betul. Madura semua angkat tangannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir saudara sebagai penutup. Di Jakarta lanjut belum sholat asar. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya berkah yang dari sini. Tapi penutupnya masih panjang, sabar. Di Jakarta saudara, saat ini kita berjuang melalui wadah GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saudara, GNPR ini isinya lintas ormas. Ada ormas-ormas Islam, di dalamnya ada Front Persaudaraan Islam, ada PA 212, ada GNPF, ada Bang Japar, ada berbagai ormas-ormas lainnya tergabung di dalam GNPR. Alhamdulillah. Sudah 3 kali saudara kita melaksanakan akbar. Apa artinya akbar? Aksi bela rakyat. Apa isinya aksi bela rakyat? Di aksi bela rakyat di dalamnya ada 3 tuntutan. Apa 3 tuntutan rakyat tersebut atau yang dikenal dengan Tritura? Apa? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Apa saja Habib? Yang pertama, kita menuntut supaya BBM diturunkan. Setuju? Harga BBM diturunkan. Setuju? Harga BBM diturunkan. Setuju? Saya mau tanya, Ring Madura jawab yang kompak. Gara-gara BBM naik, rakyat susah atau tidak? Yang kompak, rakyat susah atau tidak? Anda saat ini beli BBM mahal atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Banyak rakyat yang sengsara atau tidak? Banyak atau tidak? Naik BBM naik tinggi sekali. Kurang kompak. Naik jawab yang jujur, orang Madura dari dalam hati. Isi lagu tadi fakta atau dusta? Fakta atau dusta? BBM naik, fakta atau dusta? Gara-gara BBM naik, rakyat susah, fakta atau dusta? Rakyat sengsara, fakta atau dusta? Kalau fakta coba sekali lagi nyanyikan, biar kedengeran ke Jakarta, sudah.
Setuju? 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 Naik, naik, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan, kau lihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan, kau lihat saja banyak rakyat sengsara. Takbir. Oke, saya mau tanya, kalau begitu tuntutan supaya BBM harganya diturunkan, bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir. Tuntutan yang kedua, saudara, gara-gara harga BBM naik, maka biasanya harga-harga lain ikut naik. Saya kasih contoh, beras panennya di desa, betul? Begitu panen di desa, dijadikan beras, dipindah ke berbagai kota. Itu dipindahnya pakai apa? Hah? Pakai soang? Pakai apa? Mobil. Mobil jalannya bahan bakarnya pakai apa? Pakai BBM. Ada yang bensin, ada yang solar, betul? Berarti kalau harga BBM naik berpengaruh nggak ke harga yang lainnya? Karena semua diangkutnya tidak lepas dari BBM. Kenaikan BBM akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Kalau harga-harga naik, rakyat susah. Kalau rakyat susah, mayoritas umatnya Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong sama saya, Habib, ini kan maulid Nabi, kenapa kau bicara-bicara soal BBM? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini rakyat Indonesia, umatnya Nabi Muhammad. Hampir 90% hampir 90% rakyat Indonesia umat Islam. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, umat Islam susah. Jangankan umat kelaparan, jangankan umat kesusahan. Kata Nabi, ada duri yang menusuk kaki umat saja, aku merasakan sakitnya, saudara. Apalagi kalau umat kelaparan, saudara. Apalagi kalau yang susah sampai jutaan orang, saudara. Makanya jangan sampai kita nggak peduli. Kau pikir syariat hanya ibadat, kau pikir syariat hanya sholawat, bukan. Kita pikir, saudara, kita muamalah panjang lebar. Kenapa dibahas, saudara? Karena Islam tidak pengen ekonomi umat berantakan, betul? Islam juga bikin ekonomi umat, saudara. Bukan kitab jinayat, Islam juga bikin soal hukum, saudara. Bukan kitabul imarah, Islam juga bikin soal politik, saudara. Islam bukan hanya soal cebok, bukan hanya soal salat, bukan hanya soal zikir. Bahkan Nabi ancam, saudara, hati-hati. Jangan Anda menyerang orang yang peduli terhadap umat dengan alasan ini majelis Nabi. Jangan kotori majelis Nabi dengan berbicara soal seperti ini. Saudara, Nabi sendiri yang katakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Enggak peduli kau dengan urusan umat, bukan bagian dari kami. Kenapa saya teriak-teriak seperti ini, saudara? Kenapa saya capek-capek seperti ini? Saya baru keluar dari penjara bulan Januari, saudara. Sebetulnya kalau saya mau enak, saya ceramah santai saja, saudara. Bisa kalau saya mau enak, saudara. Lebih hemat, lebih enak, saudara. Yang undang tokoh-tokoh lagi, yang undang lembaga-lembaga pemerintah lagi kalau saya ceramah tenang-tenang, saudara. Tapi kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya takut masuk dalam sabda Nabi, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Gak peduli dengan urusan umat Rasulullah, kata Rasulullah, bukan bagian dariku, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya itu tuntutan yang kedua. Apa tuntutan yang kedua? Turunkan harga barang-barang. Setuju? 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 Yang ketiga. Apa yang ketiga, saudara? Tegakkan hukum dengan
hadir. Saya mau tanya, Tura jawab yang kompak. Anda sebagai rakyat, yang Anda rasakan saat ini, penegakan hukum sudah adil atau belum? Orang kompak sudah adil atau belum? Penegakan hukum adil atau zalim? Orang kencang adil atau zalim? Adil atau zalim? Saya kasih contoh satu saja saudara, biar kita semua mikir. Satu sederhana saja saya kasih contoh. Ketika ada kasus pembunuhan 6 syuhada alaihim rahmatullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua, Allah menjadikan mereka syuhadaul akhirah, amin ya rabbal. Saya mau tanya, kira-kira Anda mengecam atau tidak? Sedih atau tidak? Marah atau tidak? Begitu pula kemarin ketika ada satu abdi negara, seorang polisi yang merupakan abdi negara dibunuh oleh atasannya. Brigadir J dibunuh oleh Freddy Sambo dengan kejam. Saya mau tanya saudara, pembunuhan seperti ini biadab atau tidak? Kita kecam atau tidak? Marah atau tidak? Meskipun dia kafir saudara, meskipun Brigadir J non muslim, tapi kita tidak mau, tidak terima kalau ada satupun rakyat Indonesia yang qutila bighairi haq, dibunuh tanpa cara yang benar, dibunuh karena alasan yang tidak benar saudara. Tidak kita terima, meskipun kafir, siapapun rakyat Indonesia tidak boleh ditumpahkan darahnya saudara, betul? Makanya saya mau tanya, ketika kasus Brigadir J penanganannya luar biasa, tim sus dibentuk, diusut, sekian polisi, sekian puluh polisi diperiksa saudara, begitu banyak yang diperiksa, begitu banyak yang dipermasalahkan, sampai ada 2 kasus merembet kemana-mana. Saya mau tanya, penanganan kasus tegas seperti ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi pertanyaan saya, kenapa kok kasus 6 syuhada penanganannya nggak seperti Brigadir J? Kenapa waktu 6 syuhada penanganannya tidak si terbuka Brigadir J, tidak selukas Brigadir J, tidak setegas waktu kasus Brigadir J? Kami rakyat melihat, ini pandangan kami, terlihat ada yang terkesan ditutup-tutupi saudara, ada yang ganjil saudara, banyak yang bermasalah saudara. Apakah gara-gara 6 syuhada ini Laskar FPI? Apakah Laskar FPI bukan rakyat Indonesia? Apakah Laskar FPI darahnya dihalangkan? Apakah gara-gara demikian lantas penanganannya seolah-olah biasa saja? Betul, seolah-olah biasa saja, terkesan ada model saja. Bahkan terakhir saya mau tanya, 2 yang dianggap sebagai pelaku divonis bebas, adil atau tidak? Ini pendapat rakyat, 2 pelaku pembunuh 6 syuhada yang katanya 2, baru 2 itu saudara, divonis bebas, adil atau tidak? Adil atau tidak? Kami mendukung kasus Brigadir J diusut setuntas-tuntasnya. Kami mendukung supaya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Tapi kami juga minta atas nama keadilan supaya kasus 6 syuhada diusut setuntas-tuntasnya, dilebar setuntas-tuntasnya, pelakunya dihukum seberat-beratnya saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, jawab lagi yang kompak. Saat ini penegakan hukum sudah adil atau belum? Sudah adil atau belum? Habib, kenapa kok Habib teriak seperti itu, bicara zalim? Karena saya takut sama ancaman Rasulullah. Rasulullah ngancam, "Idza khafat ummati an taqula li zalim ya zalim faqad turja minha." Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, "Hei zalim," kepada pembunuh, "Hei pembunuh," kepada pencuri, "Hei pencuri," kepada perampok, "Hei perampok," kepada ahli maksiat, "Hei ahli maksiat." Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan itu, faqad turja minha, maka umatku telah ditinggalkan. Artinya ditinggalkan apa? Dicabut keberkahannya saudara. Ta'udzubillah, amin. Makanya kita nggak mau Indonesia rusak saudara. Kita takut seperti yang disabdakan Nabi, "Innama ahlaka man kana qablakum." Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian apa kata Nabi? Ketika idza sarqa fihimut dha'if aqamu alaihi al-had wa idza sarqa fihimul kabir tarakuh. Kalau orang atas buat kesalahan nggak ada masalah, giliran rakyat kecil dipermasalahkan. Saya mau tanya, yang seperti ini di bangsa kita masih banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Hati-hati, Nabi udah kasih peringatan, "Innama ahlaka man kana qablakum." Ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian saudara. Ini yang menghancurkan bangsa-bangsa sebelum kalian.
Jangan sampai ini terjadi pada bangsa Indonesia, saudara. Karenanya kita harus bersyukur kalau masih ada ulama-ulama seperti ulama Madura, saudara, yang tegas menyuarakan kebenaran. Kita harus bersyukur kalau masih ada ulama-ulama yang mau menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah. Kita bersyukur, saudara, kalau ada ulama yang masih mau menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah. Karenanya, saudara, insya Allah kami akan melanjutkan perjuangan ini. Insya Allah mohon doa pada hari Jumat yang akan datang di Jakarta akan ada aksi besar-besaran, aksi super damai, aksi super damai, menggunakan hak konstitusional kita untuk mengemukakan pendapat 411 hari Jumat yang akan datang. Kenapa kita turun? Kita pengen selamatkan bangsa Indonesia, saudara. Kenapa kita turun? Karena kita pengen, saudara, supaya bangsa ini baik, bangsa ini tidak terjadi kezaliman, dan bangsa ini tidak terjadi kesenang-wenangan. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap lanjutkan perjuangan? Orang kompak, siap kita lanjutkan perjuangan? Siap lanjutkan nomor ma'ruf nahi munkar? Siap lanjutkan daripada jihad kita, jihad konstitusional kita? Siap lanjutkan daripada ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Siap berjuang bersama? Madura, angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, sallu ala nabi. Terakhir sebagai penutup, karena kita belum sholat asar, sudah 3:30 lewat, saudara. Terakhir sebagai penutup, saya mau ajak semua hadir di sini sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Jangan ada yang bergerak dulu, tetap duduk. Ibu-ibu tetap duduk, jangan ada yang bergerak dulu, tetap duduk, semuanya tetap di tempat. Selesai sholawat nanti ditutup doa dari Kiai Haji Ali Karar, baru kita sama-sama bubar, Insya Allah. Tapi saya mau tanya, kita siap goncangkan Pamekasan dengan sholawat? Nanti kalau saya ajak baca sholawat, jawabnya yang kompak. Siap jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? 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 Ayo coba saya tes dulu. Betul analis kompak apa debatannya? Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Jawabnya lemes. Yang kompak jawabnya manusia idolaku manusia panutanku Nabiullah Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman tahan dulu hadroh, baru latihan, masih percobaan. Bisa goncangkan Madura dengan sholawat? Siap goncangkan Pamekasan dengan sholawat? Siap pancing hujan rahmat Allah dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama hadro ikut, tapi backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? 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 Maulaya sholli wa sallim على
manusia termulia Saya mau tanya, Madura jawab yang kompak. Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Sama-sama kita nyatakan cinta sama Rasulullah. Keluarkan suaranya. Aku cinta padamu, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, jangan lupakan kami di akhirat ya Rasulullah. Mau nggak nanti kumpul sama Rasulullah? Mau mandang wajahnya Rasulullah? Mau cium tangannya Rasulullah? Angkat tangan semua, minta sama Allah. Semua angkat tangannya, minta sama Allah. Ku harap tatap wajahmu, ku harap kumpul denganmu. Hancur aku tanpamu, celaka kami tanpamu. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau cinta pasti ada pengorbanan, betul? Cinta pasti ada pembuktian, betul? Siap berkorban untuk Rasulullah, siap berjuang untuk Rasulullah, siap mati untuk Rasulullah, siap berkorban untukmu, siap mati untukmu. Orang Madura mau dikabul hajatnya, mau diampuni dosanya, mau diangkat derajatnya, mau dibahagiakan dunia akhiratnya. Angkat tangan semua, tawassul kepada Rasulullah, tawassul semua, keluarkan suaranya, niatkan hajat-hajatnya. Ya Rabbi bil Mustafa ya Allah, Mustafa bihabibik ya Allah, bihabibik ya Allah. Ya Rabbi انظر إلينا بعين الرحمة، والله لا تعذبنا بها بعدها أبدا. ما مضى يا واسع الكرم
ini insya Allah akan ditutup talqin zikir oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan doa penutup oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Karrar. Sebelumnya saya mau informasikan guru kita bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid harusnya siang hari ini datang ke tengah-tengah kita, tapi beliau sakit karena terlalu padatnya jadwal beliau sehingga beliau sakit tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Doakan mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah, disembuhkan zahir dan batinnya, dijaga zahir dan batinnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah. Begitu juga imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Shihab, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah, dijaga dari segala fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, dimenangkan perjuangan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita minta kepada Habibana Al-Mahbub Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri untuk menyampaikan dan membacakan daripada doanya. Sebelumnya saya minta ridha, ini sesepuh guru-guru kita duduk di bawah, saya minta ridha duduk di kursi sebab saya semenjak waktu saya kena doakan saraf kejepit biar Allah berikan kesembuhan yang sempurna insyaallah. Saya nggak kuat kalau ceramah diri terlalu lama, apalagi nanti malam ada ceramah lagi beberapa tempat dan masih nyambung terus. Saat ini penuh sampai akhir Januari sudah. Doain biar Allah kasih kekuatan, doain biar Allah kasih istiqamah, doain biar Allah terima saudara, doain biar Allah berikan taufik. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kita minta, jadi saya minta maaf duduk di atas kursi, suul adab sama para sesepuh, suul adab sama para habaib, saya suul adab sama para kiai, minta ridho, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja yang saya sampaikan. Kita minta kepada Habibana Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri untuk memimpin talqin fikir, kemudian ditutup doa oleh Kiai Haji Ali Karrar. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبسر الفاتحة. Sebentar, sedikit lagi sebentar.
Saya minta barokah Fatihahnya karena bulan Oktober ini bertepatan dengan haul ayah saya Sayyidul Walid almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas yang keempat. Mohon barokah Fatihah kepada Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas, anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmal maghfirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhina wa masyayikh muslimin al-jami'. Allah yataghashahu bir rahmal maghfirah ila hadratin Nabi sirril Fatihah. Setelah bubar langsung sholat asar. Setuju? Yang nggak sholat asar ibarat wudhu pakai air kencing. Nah, maulid wudhu tapi pakai air kencing, najis sudah. Jadi langsung sholat asar semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Langkong manapi acabis dek telem katas salangkong ben nyawana pengawalan